Toleransi adalah pesan universal setiap agama. Sejak negeri ini belum merdeka, para pejuang kita sepakat bahwa kita berbeda-beda. Di era derasnya informasi dan naiknya tren ortodoksi, nilai toleran perlu disuarakan lebih keras lagi. Karena kita adalah negara besar dalam artian sesungguhnya. 276 juta jiwa, 1.340 suku, 6 agama resmi, dan ratusan aliran kepercayaan adalah bangsa majemuk yang membutuhkan energi ekstra dalam merawat keberagaman. Sebagai institusi pendidikan, Universitas Pancasila mewujudkan langkah nyata dalam menguatkan nilai-nilai toleransi dan persaudaraan manusia. Hal tersebut termanifestasi pada 6 bangunan rumah ibadah yang dibangun persis berdampingan di kawasan kampus Universitas Pancasila, Jakarta Selatan. 6 rumah ibadah tersebut ialah Masjid At-Taqwa, Gereja Katolik Santo Petrus, Gereja Protestan Geraha Layanan Kristen, Pura Widya Santika, Vihara Damasasana, dan Kelenteng Kebajikan Agung. Kalau saya sih nggak merasa terganggu ya dengan adanya berbagai macam rumah ibadah ini. Apalagi kita kan Indonesia, semuanya bersaudara. Di UU nomor 1 tahun 1965 sudah dijelaskan bahwasanya Indonesia mempunyai 6 agama resmi. Kalau saya merasa terintimidasi, berarti secara nggak langsung saya nggak nurut dong dengan dasar negara kita, ya nggak sih? Ide rumah ibadah ini pertama kali diprakarsai oleh pembina yayasan Bapak Siswono Yudhohusodo pada tahun 2018. Dengan semangat pembangunan secara gotong royong selama kurang lebih 3 tahun, tepat pada tanggal 5 Januari 2022, rumah ibadah ini diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Potret keberagaman dan persaudaraan terjalin ketika masing-masing komunitas pemeluk agama saling membantu dalam pembangunan 6 rumah ibadah. Dalam kegiatan tertentu, halaman rumah ibadah lain pun secara sukarela menjadi lahan parkir sebagai wujud rasa hormat kepada keberagaman. Harapan saya dengan adanya 6 rumah ibadah ini, masyarakat umum makin bisa menguatkan rasa toleransi dan persaudaraan manusia tanpa memandang kepercayaannya apa. Karena gini, untuk menjadi radikal hanya butuh pemahaman, tetapi untuk menjadi toleran kita butuh pengalaman, butuh melihat, butuh merefleksi. Seseorang yang pernah hidup sebagai minoritas akan memiliki sense toleransi yang lebih tinggi ketimbang orang yang selalu hidup sebagai mayoritas. Yang memiliki teman dari berbagai suku, ras, dan agama akan lebih paham makna menghargai, dan itu indah sekali dirasakan harmoninya. Berdasarkan data Kemenak Republik Indonesia, Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2021 termasuk dalam kategori baik dengan skor 72,39. Universitas Pancasila sebagai institusi pendidikan sangatlah terpuji sebagai garda terdepan penjaga persaudaraan dan keberagaman kepercayaan. Ya, diharapkan ini bisa menjadi wadah untuk mempersatukan ya, gitu, wadah mempersatukan. Di sini juga mengingatkan bahwa nilai Pancasila itu hadir di dalam masyarakat, gitu ya. Nggak ada yang terganggu selama ini kita gantian beribadah, gitu ya. Jadi harapannya sih mahasiswa bisa melihat, masyarakat juga bisa belajar. Jadi ini seperti laboratorium kerukunan umat beragama kita. Upaya meningkatkan nilai-nilai toleransi dan persaudaraan manusia perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Mengingat kondisi kehidupan keagamaan dan keberagaman di Indonesia sangat dinamis. Semoga kita bisa merasakan pengalaman keberagaman, karena sejak dulu tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.